Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat kompetensi dasar 3.2 yaitu materi kelas 9. Sebelum membahas tentang persamaan kuadrat, sekarang kita coba memahami unsur-unsurnya dulu. Yang pertama tentang variabel. Apa itu variabel? Yaitu lambang atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Contoh misalnya 2x ditambah y dikurangi 10. Maka x dan y itu adalah variabel atau peubah. Kemudian untuk koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah bilangan pada suatu suku bentuk aljabar yang memuat variabel. Jadi misalnya 3x min y ditambah 7z ditambah 8. Maka yang dimaksud dengan koefisien adalah angka di depan variabel. Jadi di situ ada 3x, berarti 3 itu adalah koefisien. Min y berarti min 1y itu min 1-nya adalah koefisien, y-nya adalah variabel. Plus 7z berarti plus 7 itu adalah koefisiennya, sedangkan 8 bukan. Nah, sekarang kita bahas tentang konstanta. Jadi, perhatikan konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel, jadi tidak ada variabelnya. Contoh, misal 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 9, maka 9 itu adalah konstanta, sedangkan 2 dan min 3 itu adalah koefisien. Kemudian suku itu yang mana? Perhatikan, suku adalah variabel serta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi kalau pada suku contoh konstanta itu kan ada 2x kuadrat min 3x plus 9. 2x kuadrat itu disebut dengan suku, satu suku. Min 3x itu juga suku, 9 itu juga suku. Jadi atas itu contoh itu terdiri dari 3 suku. Nah, sekarang kita bahas tentang macam-macam suku. Suku itu ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. Yang sejenis itu yang bagaimana? Nah, yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel adalah sama. Jadi misalnya 2x dan x, itu variabelnya sama yaitu x. Pangkat dari x 1, berarti sama. Itu adalah sejenis. Kemudian min 2y dan 3y, itu variabelnya sama-sama y dan pangkat dari y adalah 1. Kemudian satu lagi 5x kuadrat dan min 3x kuadrat itu juga sejenis karena sama-sama x variabelnya dan pangkat dari variabel adalah 2. Jadi sama-sama 2. Jadi pangkatnya sama, variabelnya sama. Itu adalah suku sejenis. Kalau tidak sejenis ya berarti kalau balikan dari itu tadi misalnya 3y dan min y, 2x kuadrat dengan 2x sama-sama x tapi pangkatnya tidak sama. Itu juga tidak sejenis. Nah, sekarang kita bahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0, a, b, c adalah elemen bilangan real. Nah, akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Artinya memenuhi, artinya bernilai benar. Jadi misalnya x-nya diganti 1 atau diganti 2, itu ternyata mendapatkan nilai yang benar yaitu 0. Nah, penyelesaian atau mencari akar dari suatu persamaan kuadrat caranya yang pertama dengan memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang sekarang kita akan membahasnya memfaktorkan lebih dahulu. Nah, sekarang kita coba akan membahas tentang soal tentang dengan cara pemfaktoran. Yang pertama, x dikalikan x plus 2. X dikalikan x adalah x kuadrat, x kali 2 adalah 2x. Berikutnya, bawahnya dilihat x plus 1 dikalikan x plus 4. Berarti x kali x, x kuadrat, x kali 4, 4x, 1 kali x, x, 1 kali 4 adalah 4. Sehingga hasilnya dilihat yang sejenis 4x dengan x, 1x adalah sejenis, berarti 4x tambah 1x adalah 5x. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. Jadi
X ditambah 1 dikalikan X ditambah 4 hasilnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Begitu juga dengan 3X min 4 dikalikan dengan X plus 3. Hasilnya adalah, dilihat, 3X kali X adalah 3X kuadrat, 3X kali X, 3X kali 3 adalah 9X, min 4 kali X adalah min 4X, min 4 kali 3 adalah min 12. Sehingga hasilnya, dilihat, 9X dan min 4X itu adalah sejenis, sehingga bisa dikerjakan atau bisa diselesaikan menjadi 5X. Hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 12. Jadi, 3X dikurangi 4 dikalikan X plus 3 adalah 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 12. Itu kalau dari kiri ke kanan. Sekarang bagaimana mengerjakan dari kanan ke kiri? Artinya apa? Bagaimana 3X kuadrat plus 5X min 12 itu menjadi 3X min 4 kalikan X plus 3. X kuadrat plus 5X plus 4 menjadi X plus 1 kalikan X plus 4. Atau X kuadrat ditambah 2X menjadi X kali X plus 2. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, dari kiri ke kanan tadi, perhatikan dari X kuadrat plus 2X menjadi X kalikan X plus 2. Itu yang dimaksud dengan memfaktorkan. X kuadrat plus 5X plus 4 menjadi X plus 1 kalikan X plus 4 itu juga memfaktorkan. Jadi artinya memfaktorkan itu adalah mengubah dari bentuk suku, jadi itu dari suku-suku diubah ke bentuk faktor, bentuk perkalian. Nah, itu yang dimaksud dengan memfaktorkan. Nah, sekarang ini ada kaitannya dengan pemfaktoran. Berapakah nilai A dan B jika A kali B sama dengan 0? Artinya kita mencari nilai A dan B itu berapa agar A kali B itu sama dengan 0. Nah, menurut kalian bagaimana? A dan B-nya kira-kira bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, sekarang perhatikan A kali B sama dengan 0. Berarti salah satu harusnya 0. Kalau misalnya A-nya 0, maka 0 kali B sama dengan 0. Atau bisa juga A kali berapa supaya sama dengan 0? B-nya dibuat sama dengan 0. Sehingga A kali 0 sama dengan B. Jadi salah satu dari A dan B itu harus 0. Untuk mendapatkan A kali B sama dengan 0. Atau dua-duanya 0 juga tidak apa-apa. Kemudian berikutnya, berapakah nilai X dengan X negatif 1 atau X dikurangi 1 kalikan X dikurangi 2 sama dengan 0? Nah, kalau sepertinya sama, misalnya X min 1 itu anggap saja sama dengan A, X min 2 itu sama dengan B. Sehingga salah satu harus 0, berarti X min 1 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan untuk ini akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0 adalah, nah, ini lanjutan dari yang tadi. Perhatikan di situ akar-akarnya adalah 1 dan 2 atau penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0 tadi adalah X min 1 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Itu adalah memfaktorkan X kuadrat min 3X plus 2. Nah, ini sekarang kita coba untuk memahami satu soal sampai dengan penyelesaiannya sampai selesai. Perhatikan di sini. Faktorkan X kuadrat plus 5X ditambah 4 sama dengan 0. Jadi kita menentukan akar-akarnya. Kita faktorkan menjadi X plus 1 dikalikan X plus 4 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan 0 berarti X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dikurangi 1. Kenapa? Akar plus satunya, X plus 1 tadi yang plus 1 itu menjadi 0, hasilnya X sama dengan min 1. Yang X plus 4 sama dengan 0 bagaimana? Nah, X sama dengan X ditambah 4 sama dengan 0, kita kurangi dengan min 4. Jadi min 4 di kedua ruasnya, hasilnya menjadi X sama dengan negatif 4. Jadi akar-akar dari persamaan itu adalah negatif 1 dan negatif 4. Akar atau penyelesaian dari persamaan X kuadrat plus 5X plus 4 adalah min 1 dan min 4. Nah, sekarang kita
membahas metodenya bagaimana untuk mendapatkan akar dari suatu persamaan. Perhatikan bentuk umumnya x kuadrat plus bx plus c diubah menjadi x plus p dikalikan x plus q. Perhatikan itu x kuadrat ditambah bx ditambah c kita ubah menjadi x ditambah p kali x ditambah q. Nah, kita kalikan x ditambah p dikalikan x tambah q, hasilnya adalah x kali x kuadrat, x kali q adalah qx, p kali x menjadi px, dan p kali q hasilnya adalah pq. Sehingga yang px ditambah qx hasilnya adalah p ditambah qx. Jadi x kuadrat ditambah bx tambah c hasilnya adalah x kuadrat ditambah p plus qx ditambah p kali q. Itu adalah memfaktorkan. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mendapatkan persamaan kuadrat. Yaitu, perhatikan di sini, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita akan mencari, kalau dijumlahkan hasilnya 5, kalau dikalikan hasilnya 6. Nah, di sini kita lihat, pada kolom ketiga, P, Q, itu hasilnya harus sama dengan. Ya, di sini dilihat semuanya sama dengan 6 pada kolom ketiga. Kemudian pada kolom yang keempat, P ditambah Q harusnya ketemu 5. Nah, di sini untuk mendapatkan perkalian sama dengan 6, kita dapatkan 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, 6 kali 1, min 1 kali min 6, min 2 kali min 3, min 3 kali min 2, min 6 kali min 1. Itu adalah kemungkinan faktor untuk mendapatkan nilai 6. Itu yang perkalian seperti itu. Nah, sekarang kita jumlahkan PQ-nya tadi. Ternyata ada yang dapat 7. Jadi 1 tambah 6, 7. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. 6 tambah 1, 7. Min 1 tambah min 6, min 7, dan seterusnya sampai bawah. Nah, yang kita cari sama dengan 5. Berarti hasil yang kita inginkan adalah 2 dan 3. Atau 3 dan 2 sama saja. Itu, kita dapatkan itu. Nah, kita dapatkan 3 dan 2 sehingga bisa kita tuliskan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 hasilnya adalah x ditambah 2 dikalikan x ditambah 3. Nah, ini sekarang kita coba lagi satu soal lagi. Dilihat x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Dilihat kolom ketiga itu harus sama dengan C. C-nya adalah min 6. Nah, di situ PQ adalah min 6, semuanya min 6. Kemudian kita cari hasil kalinya harus ketemu min 6 adalah 1 kali min 6, 2 kali min 3, 3 kali min 2, 6 kali min 1, atau bisa juga min 1 kali 6, min 2 kali 3, min 3 kali 2, min 6 kali 1. Itu semua hasilnya adalah min 6. Nah, sekarang kita dari PQ, tadi kita jumlahkan mana yang hasilnya ketemu plus 1. Jadi dilihat dari persamaan tadi kan x kuadrat plus 1x min 6 sama dengan 0. 1 harus nilainya 1. Nah, dicari sehingga kita dapatkan yang 3 dan min 2. Atau min 2 dan 3 itu hasilnya adalah 1. Sehingga kita pilih yang 3 dan min 2. Nah, sekarang dimasukkan dalam persamaan hasilnya x kuadrat ditambah x dikurangi 6 hasilnya sama dengan x ditambah 3 kali x dikurangi 2 karena kita tadi sudah mendapatkan angka 3 dan min 2 dimasukkan seperti itu. Itu namanya memfaktorkan. Nah, sekarang kita memfaktorkan kalau misalnya terdapat suku-suku yang dengan unsur yang sama. Jadi ada suku-suku dengan unsur yang sama. Bagaimana memfaktorkannya? Perhatikan di sini. Misalnya ada XA ditambah XB, maka kita keluarkan X-nya. Jadi yang sama itu X-nya, berarti kita keluarkan. Kemudian tinggal kalikan A tambah B. Nah, dilihat contohnya seperti itu. 3XY ditambah 6Y sama dengan, nah, yang sama dari dua suku 3XY dan 6Y tadi adalah Y. Berarti kita keluarkan Y, kemudian 3 dan 6 itu kita cari faktor persekutuan terbesarnya. Jadi FPB-nya kita gunakan yang ini. Jadi keluar 3. Jadi 3Y sehingga tinggal kalikan X ditambah 2. Kita coba kalikan, kalau sudah sama berarti kita memfaktorkannya sudah betul. Jadi 3Y dikalikan X tambah 2 hasilnya 3Y kali X. Ada 3XY, 3Y kali 2 adalah 3Y plus 3Y kali 2 ada 6Y.
Nah, ini untuk bentuk kuadrat dikurangi bentuk kuadrat. Jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi A min B dikalikan A plus B. Perhatikan misalnya ada 25x kuadrat dikurangi 4y kuadrat. Nah, ini hasilnya kita buat dulu 5x kuadrat dikurangi 2y kuadrat. Sehingga hasilnya 5x ditambah. Oh, itu salah itu 2y. Jadi harusnya 5x plus 2y dikalikan 5x min 2y. Itu harusnya seperti itu hasilnya. Sekarang kita faktorkan bentuk x kuadrat plus bx plus c, artinya a-nya sama dengan 1. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, itu dilihat yang a-nya sama dengan 1. Itu kita faktorkan menjadi x plus p dikalikan x plus h, di mana p ditambah h harus sama dengan b, p kali h nilainya harus sama dengan c. Nah, perhatikan pemfaktoran dari x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Dilihat di situ nanti kalau dikalikan harus ketemu min 3, kalau dijumlahkan harus ketemu min 2. Kita cari faktor dari 3, 1 dan 3 saja. Berarti mana yang diminta agar dihasilkan min 2? Maka kita pilih min 3 plus 1. Sehingga hasilnya min 2, kalau dikalikan min 3 kali 1 hasilnya adalah min 3. Sehingga x kuadrat min 2x min 3 hasilnya adalah x min 3 kali x plus 1. Perhatikan bentuknya sekarang ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini ax kuadrat plus bx plus c, a-nya tidak sama dengan 1. Kalau tadi a sama dengan 1 seperti tadi. Kalau a tidak sama dengan 1, kita buat begini. ax plus b kali ax plus i dibagi dengan a. Jadi kalau tadi tanpa dibagi dengan a. Nah, dilihat di mana B-nya seperti tadi, P ditambah H, sedangkan A kali C, jadi A yang tidak sama dengan 1 tadi dikalikan dengan C, itu mencari faktor itu akan sama dengan P kalikan H. Sekarang perhatikan contohnya, pemfaktoran dari 2x kuadrat plus 3x min 2. Maka kita cari, nanti kalau dijumlahkan ketemu 3, kalau dikalikan ketemu min 4. Min 4 dari mana? Asalnya dari 2, jadi A tadi 2, dikalikan dengan C, min 2. 2 kalikan min 2 kan min 4. Jadi hasil perkaliannya nanti harus ketemu min 4. Kalau dijumlahkan ketemu 3, angka berapa itu? Yaitu min 1 dan 4. Min 1 tambah 4, 3. Min 1 kali 4, min 4. Sehingga diperoleh 2x kuadrat ditambah 3x min 2 sama dengan 2x min 1 kali 2x plus 4 dibagi dengan 2. Nah, untuk dibagi dengan 2, kalau yang pertama 2x min 1 dibagi dengan 2 hasilnya akan pecahan. Min 1 dibagi 2 kan jadi setengah pecahan. Maka kita bagi yang kedua, yaitu 2x plus 4. Kita bagi 2 hasilnya menjadi x plus 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2x min 1 dikalikan x plus 2. Saya rasa itu materi untuk persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.